Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Summa salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabil alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala macam nikmatnya, wabil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman. Wa nikmatnya kita berkumpul di majlis yang menyambungkan hati kita kepada Allah, yang menyambungkan hati kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyambungkan hati kita kepada para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kehadiran junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Mukhataman Nabiyyin Habibina wa Syafi'ina wa Qudwatina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita perbanyak salawat dan salam kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salam yang kita baca, begitu juga maulid yang kita baca dan kita dengarkan mendekatkan kedudukan kita dengan hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, para habaib, khususnya Habib Abdillah dan Raja Segaf, wa sahibul makan al-mubarak, Bapak Haji Ali, Bapak Asmat, Ustaz Asmat dan yang lainnya. Mata'amallah bidul hayatikum syarifah. Mudah-mudahan para habaib, para asatid, para sesepuh mudah-mudahan dengan panjang umur, sehat walafiat, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Pada malam hari ini guru kita Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah Syakaf, beliau meminta maaf karena beliau masih ada dakwah di Kota Bangka, Belitung, Sumatera. Dan pada malam hari ini insyaallah kita isi majlis kita ini tidak mengurangi rasa istiqomah kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita di dalam berzikir, di dalam membaca Asmaul Husna, membaca Asmaul Nabi, di dalam membaca aurat yang lainnya, mudah-mudahan akan membuahkan hasil, yaitu rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan. Wabil khusus apalagi kita membacanya di bulan Rabiul Awwal, dibacakan maulid yang ulama yang dikarang oleh Al-Arifillah Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib. Tidak diragukan lagi, insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Kita sering mendengarkan, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sering mendengarkan bahwasanya seseorang baik itu mukmin ataupun mukminah yang hadir di tengah-tengah majlis yang dibacakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sering mendengarkan Allah akan menurunkan rahmatnya, amin. Allah akan menurunkan maghfirahnya, amin. Allah akan menurunkan kasih sayangnya, amin. Perlu kita ketahui di dalam perkataan salafun saleh, orang-orang yang hidupnya 300 tahun ke belakang, di antaranya Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad yang kita baca ratibnya, begitu juga Qutb bin Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Affas, begitu juga para auliya wa syuhada wa shalihin yang lainnya. Ada salah satu dikatakan oleh para salafun saleh tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan inayahnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirahnya di mana di satu majlis yang dibacakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, setiap malam Sabtunya lisan kita selalu mengingat Allah, mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salafun saleh juga mengatakan bahwasanya di antara asbab yang menjadikan penyebab turunnya maghfirah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di satu majlis yang dibacakan selain zikiran dengan membaca maulid adalah di dalam perkataan salafun saleh, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dzin rabbahu li huduri haflati maulidihi sallallahu alaihi wasallam wa bi hudurihi hadarat arwah anbiya wal awliya wa bi hudurihi ay bi huduri rasul sallallahu alaihi
awliya wa bidzalika tanzilu rahmat. Jadi ternyata ada sebabnya Allah menurunkan rahmat, di mana di dalam pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam perkataan salafun saleh bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling mulia, nabi yang paling istimewa. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghadiri acara perayaan Maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh umatnya. Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk hadir di acara umatnya yang membacakan maulid buat beliau Rasulullah SAW. Maka dengan hadirnya Rasulullah, setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, hadarat arwahul anbiya wal auliya. Dengan hadirnya Rasulullah SAW, maka hadir pula roh-rohnya para nabi-nabi, hadir juga roh-rohnya para aulia, baik itu minal aqtar wal autad wal nujaba wal abdal wasidatul kubra, hadir di tengah-tengah dibacakan maulidnya Rasulullah SAW. Karena jenderalnya yaitu hadratul Rasul hadir. Dengan hadirnya Rasulullah mengundang roh anbiya pada hadir, mengundang roh para aulia pada hadir. Makanya dikatakan wa bidzalika, dengan hadirnya Rasulullah, dengan hadirnya para anbiya, dengan hadirnya para auliya, wa bidzalika tanzilur rahmat. Dengan hal tersebut maka Allah turunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap malam Sabtunya kita diguyuri hujat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang istiqamah meninggalnya husnul khatimah. Yang istiqamah insyaallah bakal dipertemukan oleh Allah dengan sayyidil wujud wa akramul wujud habibina wa syafiina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sering kita menyebutkan nama Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan Muhammad ada 4 nama dari huruf hijaiyah. Muhammadun mim, ha, mim, dal, arba'atu ahrufin. Ada 4 nama, ada 4 huruf hijaiyah. Para ulama mengatakan Muhammadun hahu, haknya yang di pertama adalah madhuhu yuzilul ahzani. Siapa orang yang memuji Nabi Muhammad akan hilang kesedihan, akan hilang kegalauan, akan hilang stres, akan hilang problema di dalam urusan rumah tangga kita dengan menyebut nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Terus mim Muhammadun. Mim yang pertama adalah madhuhu yuzilul ahzan. Orang yang memuji Nabi Muhammad akan terhilangkan kesedihan di dalam hatinya. Haknya adalah hubbuhu yajlibur ridwani. Dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, tandanya orang cinta adalah mengikuti ajaran Rasulullah. Tandanya cinta memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Tandanya cinta sesama kita kaum muslimin dan muslimin, muslimat, mu'minat adalah akur, saling tegur sapa, saling nasihati, saling mengingatkan satu sama lain. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Yang kecil hormat ke yang tua sayang ke yang muda. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu Muhammadun, haknya adalah orang yang cinta Nabi Muhammad, maka dia akan dihilangkan apa? Kesedihan, dan Allah akan mendatangkan, Allah berikan kepada dia apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus haknya adalah apa? Memnya yang ketiga adalah mawadatu ahli baitihi fardun bil Qur'an. Cintanya kepada ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ahlul baitnya Rasulullah itu terbagi menjadi 2. Ada ahlul bait as-sunnah, ada ahlul bait al-qurbah. Siapa ahlul bait as-sunnah? Adalah ahlul bait yang bertempat tinggal dengan hadratul Rasul SAW. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah bin Zahra, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Itu satu tempat dengan hadratul Rasul SAW. Itu yang seumah dengan Rasul SAW, yang wajib kita hormati, wajib kita taati, wajib kita sayangi. Yang menyayanginya, mentaati, insyaallah dicinta oleh Rasulullah SAW. Ada lagi al-qurbah. Yang qurbah adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, ahli baitnya Rasulullah SAW. Makanya dikatakan di dalam perkataan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad,
Beliau mengatakan siapa orang yang ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, maka perlu bukti. Di antara buktinya adalah wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman. Siapa orang yang ridha sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, harus cinta kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah cinta kepada para sahabatnya, Rasulullah cinta kepada ahlul baitnya, maka kita pun harus tanamkan di dalam hati kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita didik mereka supaya cinta kepada yang cinta oleh Rasulullah, itu para sahabatnya Rasulullah, para dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu apa? Wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman. Dan terhadap mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah, para ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sayang dan menghormati, karena mereka adalah warasul Nabi, pewaris Nabi, dan ahli bait keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirin rahimakumullah. Lalu yang dalnya di dalam nama Muhammad adalah wadinuhu khatamul adyani, dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para agama. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Oleh karena itu kita alhamdulillah banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mau diangkat derajatnya oleh Allah, berbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sudah dijadikan sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu orang bertanya kepada seorang arif billah minas shalihin, ya fulan, wahai seorang wali, bertanya, uridul wusul, aku ingin sampai ke hadirat Allah. Apa syaratnya aku nyampe ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Yang nanya fulan ini yang biasa ngaji nanya kepada seorang wali Allah. Maka seorang wali Allah mengatakan apa? Alaika bin nur. Kalau ente ingin nyampe ke hadirat Allah, maka ente harus punya cahaya, harus mempunyai cahaya. Kaifa adirun nur? Maka orang ini mengatakan, bagaimana tuh aku ingin mendapatkan cahaya yang kau sebutkan? Enggak nyampe ke hadirat Allah kecuali harus mempunyai cahaya. Bagaimana aku mendapatkan cahaya tersebut? Apa dikatakan oleh aulia? Ente ingin mendapatkan cahayanya Allah, perbanyaklah sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Siapa orang yang memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, insya Allah akan mendapatkan nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sudah mendapat nurnya Allah, nurnya Rasulullah SAW, insya Allah sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan oleh Sultan Al-Auliya Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah Sultan Al-Auliya, rajanya wali di zamannya, bahkan sampai sekarang sirnya luar biasa. Ini Majlis Ta'lim Shafal Qulub termasuk ada sirnya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena sering kita baca Fatihah, kita baca tawasulnya kepada beliau Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu juga Sultan Salman, begitu juga para habaib minal aqtar wal audar wal nujaba wal abdal wal ghaib. Insyaallah kalau kita sebutkan nama beliau yang mulia, Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani memegang tasbih. Waktu beliau memegang tasbih, beliau mengatakan, bika la nasilu wa la budda minka. Bika la nasilu wa la budda minka. Dengan ente ya tasbih, dengan ente anak bakal nyampe. Makanya kalau dengan kali tasbih doang bakal nyampe, tapi tasbih yang dipakai untuk berzikir bakal sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas al-mulaqab bi sahibul qahwa, yang mendapatkan laqab beliau adalah sahibul qahwa. Dan kalau bapak-bapak yang senang ngopi, jangan ngopi ibadah. Waktu ngecek kopi itu kita Fatihah buat Al-Imam Abi Hasan Al-Thali. Jadi yang menemukan albun, yang menemukan biji kopi adalah Al-Imam Abi Hasan Al-Thali, dan menjadikan minum kopi yang bisa diminum sebagaimana di dalam riwayat adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, cucunya Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi kopinya yang dibikin oleh mereka para aulia, di antaranya Al-Imam Habib Hasan Ahmad bin Al-Attas, itu sebagaimana kopinya yang ada di Indonesia. Rasanya lebih condong ke manis. Kalau kopi yang ada di Hadramaut itu rasanya lebih nikmat dan rasanya lebih condong ke rasa jahil zanjabil. Itu akan menguatkan kita untuk bangun malam, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Yang terakhir, dan karena guru kita alhamdulillah Al-Habib Hamid Barakuan datang, kita nastafid beli daripada beliau, dilanjutkan mu'alidul hasanahnya. Cuman Al-Faqir minta maaf, mohon maaf, dari guru maaf khusus kepada Habib Hamid. Al-Faqir mau meneruskan takdirnya di satu tempat dan insya Allah akan disambungkan oleh Habib Hamid. Yang terakhir, ma'azilal hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara mahabbah kita kepada Allah, di antara kecintaan kita kepada Allah, harus kita tunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Seseorang tidak bakal sampai ke hadirat Allah kalau nggak lewat pintunya. Pintunya orang sampai ke hadirat Allah dengan babu, pintunya adalah Rasulullah SAW. Makanya kesempatan emas di bulan Rabiul Awal, perbanyaklah lisan kita, basahkan lisan kita untuk bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Insya Allah dengan membaca salawat dan salam kepada Rasul SAW akan mendekatkan kedudukan kita dengan Rasul SAW. Siapa yang enggak mau dekat dengan hadirat Rasul, makanya waktu dikasih modal sama Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat, perbanyak salawat. Kenapa? Karena dengan memperbanyak salawat akan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Al-Faqir dan antum semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini saja yang bisa kita sampaikan dan disambung oleh dari Allah Al-Ustaz Al-Habib Hamid Barakuan. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.